Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Maulidia dari jurusan Manajemen KPT Angkatan 14. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan slide PPT yang telah dibagikan di mata kuliah Ekonomi Manajerial dari Bu Komaria. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Faktor Resiko dan Ketidakpastian dalam Pengambilan Keputusan dalam Bisnis. Dalam dunia bisnis, tiap kali keputusan yang diambil pasti memiliki resiko dan ketidakpastian. Resiko dapat muncul kapan saja, baik dari faktor internal maupun faktor eksternal perusahaan. Oleh karena itu, seorang manajer atau pelaku bisnis harus mampu memahami dan menganalisis resiko sebelum mengambil keputusan penting. Pengambilan keputusan yang kurang tepat dapat menyebabkan kerugian finansial, menurunnya kepercayaan pelanggan, bahkan dapat mengancam keberlangsungan perusahaan. Sebaliknya, apabila resiko dapat dikelola dengan baik, maka perusahaan dapat bertahan dan berkembang di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat. Di era modern saat ini, perubahan ekonomi, perkembangan teknologi, serta persaingan pasar yang cepat membuat perusahaan harus lebih berhati-hati dalam menentukan strategi bisnis. Oleh karena itu, pemahaman mengenai resiko dan ketidakpastian menjadi hal yang sangat penting bagi keberhasilan suatu bisnis. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian resiko dan ketidakpastian, faktor-faktor resiko dalam berbisnis, dampak resiko terhadap kinerja perusahaan, strategi mitigasi risiko, hingga pentingnya pengambilan keputusan di tengah kondisi yang tidak pasti. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat menambah pemahaman kita semua mengenai pentingnya manajemen risiko dan ketidakpastian dalam dunia bisnis. Terima kasih. Pada slide selanjutnya akan dijelaskan mengenai pengertian risiko dan ketidakpastian. Yang pertama adalah risiko. Risiko merupakan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang dapat memberikan dampak negatif terhadap bisnis ataupun perusahaan. Risiko biasanya dapat diperkirakan karena perusahaan masih memiliki data atau pengalaman sebelumnya yang dapat dijadikan acuan. Contohnya, seperti risiko penurunan penjualan, kenaikan harga bahan baku, atau risiko kerusakan produk. Risiko-risiko tersebut dapat dihitung kemungkinan terjadinya sehingga perusahaan dapat mempersiapkan langkah-langkah agar perusahaan tidak rugi. Sedangkan ketidakpastian adalah kondisi ketika perusahaan tidak memiliki informasi yang cukup mengenai masa depan sehingga sulit untuk memprediksi apa yang akan terjadi. Ketidakpastian biasanya muncul karena perubahan yang sangat cepat dan tidak terduga. Contohnya seperti pandemi COVID-19 beberapa tahun lalu, banyak perusahaan mengalami kesulitan karena perubahan kondisi ekonomi dan perilaku masyarakat secara tiba-tiba. Hal tersebut membuat banyak bisnis harus beradaptasi dengan cepat. Perbedaan utama antara risiko dan ketidakpastian terletak pada kemampuan untuk memprediksi kejadian tersebut. Risiko masih dapat diukur dan dianalisis,
Sedangkan ketidakpastian lebih sulit diperkirakan. Dalam dunia bisnis, keduanya sangat berkaitan dengan proses pengambilan keputusan. Semakin besar risiko dan ketidakpastian yang dihadapi, maka semakin besar pula tantangan yang harus dihadapi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki strategi perencanaan yang baik agar mampu menghadapi berbagai kemungkinan yang terjadi di masa depan. Pada slide yang ketiga, pengidentifikasian faktor-faktor resiko dalam berbisnis. Pada slide ini, dijelaskan beberapa faktor resiko yang dapat mempengaruhi bisnis. Faktor pertama adalah faktor ekonomi. Kondisi ekonomi sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan perusahaan. Contohnya seperti inflasi, resesi, dan fluktuasi nilai tukar mata uang. Ketika inflasi meningkat, harga bahan baku dan biaya operasional juga akan naik, sehingga dapat mengurangi keuntungan perusahaan. Selain itu, ketika terjadi resesi ekonomi, daya beli masyarakat biasanya menurun sehingga penjualan perusahaan akan ikut menurun. Faktor kedua adalah kompetisi atau persaingan bisnis. Dalam dunia bisnis, perusahaan harus menghadapi persaingan dari kompetitor lama maupun pesaing baru. Jika perusahaan tidak mampu berinovasi, maka pelanggan bisa beralih ke produk yang dianggap lebih baik ataupun lebih murah. Perubahan strategi pesaing juga dapat menjadi ancaman bagi perusahaan. Faktor ketiga adalah teknologi. Perkembangan teknologi yang sangat cepat dapat menjadi peluang sekaligus ancaman bagi pebisnis. Perusahaan yang mampu mengikuti perkembangan teknologi akan lebih mudah berkembang. Namun, perusahaan yang tertinggi dapat mengalami penurunan daya saing. Namun, perusahaan yang tertinggal dapat mengalami penurunan daya saing. Contohnya adalah perubahan dari sistem penjualan offline menjadi online. Seperti hal yang terjadi di tahun sekarang, banyak sekali perubahan dari pebisnis yang bermulanya menjual secara offline karena perubahan teknologi yang sangat cepat, maka sekarang lebih dimudahkan menjadi online, yang sekarang dikenal dengan online shop atau toko online. Banyak bisnis yang tidak mampu beradaptasi akhirnya mengalami penurunan pendapatan. Hal ini biasanya terjadi pada pedagang-pedagang kecil yang tidak terlalu tahu tentang teknologi zaman sekarang, seperti online yang sudah masuk di beberapa daerah di Indonesia. Untuk
para pedagang-pedagang seperti pedagang-pedagang kecil, seperti yang jualan di sekitar jalan, di pinggir-pinggir jalan, mereka tidak akan tahu tentang teknologi yang sedang terjadi saat ini, karena kurangnya informasi dan kurangnya pengetahuan tentang apa itu teknologi, sehingga yang banyak terjadi sekarang adalah mereka tidak mampu beradaptasi sehingga mengalami penurunan pendapatan sampai kerugian. Lalu, faktor yang keempat adalah regulasi atau peraturan pemerintah. Perubahan kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi aktivitas bisnis. Misalnya, perubahan pajak, aturan impor, atau kebijakan lingkungan. Jika perusahaan tidak mampu menyesuaikan diri dengan regulasi baru, maka akan dapat menimbulkan kerugian pada perusahaan tersebut. Dari berbagai faktor tersebut yang saya tadi bicarakan, yang ada 4, dapat disimpulkan bahwa perusahaan harus selalu melakukan analisis lingkungan bisnis agar mampu mengantisipasi resiko yang mungkin akan terjadi di masa depan. Menuju slide yang keempat, yakni menganalisis dampak resiko terhadap kinerja bisnis. Pada slide ini, saya akan menjelaskan dampak resiko terhadap kinerja bisnis. Ada beberapa dampak yang terjadi jikalau tidak melakukan analisis terhadap risiko. Dampak yang pertama adalah dampak terhadap keuangan perusahaan. Risiko dapat menyebabkan penurunan laba dan peningkatan biaya operasional. Misalnya, ketika harga bahan baku naik secara tiba-tiba, maka perusahaan harus mengeluarkan biaya produksi yang lebih besar. Jika tidak dikelola dengan baik dan tidak dianalisis pastinya, maka kondisi tersebut dapat mengurangi keuntungan perusahaan. Selain itu, resiko juga dapat menyebabkan kerugian finansial akibat penurunan penjualan atau kegagalan investasi. Dampak kedua adalah dampak terhadap operasional perusahaan. Risiko dapat mengganggu proses produksi dan menurunkan efisiensi kerja. Seperti contoh, kerusakan mesin, keterlambatan pengiriman bahan baku, atau gangguan sistem teknologi informasi. Seperti salah satu contoh yang terjadi di tempat saya bekerja, yakni bisnis online shop yang membuat frame bingkai online bisa di custom. Pernah suatu saat terjadi pengiriman frame dari supplier itu terhambat karena beberapa kondisi. Akhirnya, yang terjadi pada perusahaan tempat saya bekerja adalah kerugian, penurunan minat pembeli, dan mau tidak mau
kita harus membatasi jumlah pesanan yang harus di packing. Itu adalah salah satu contoh yang terjadi pada perusahaan saya, tempat saya bekerja. Jika operasional terganggu, maka perusahaan akan kesulitan memenuhi kebutuhan pelanggan tepat waktu. Seperti yang saya bicarakan tadi tentang perusahaan tempat saya bekerja, bahwasanya kebutuhan pelanggan terhadap apa yang dipesan barangnya datang secara terlambat. Dampak bagi perusahaan juga mengalami kerugian yang signifikan. Dampak yang selanjutnya, dampak nomor 3 adalah dampak terhadap reputasi perusahaan. Reputasi merupakan aset penting bagi suatu pebisnis. Jika perusahaan mengalami masalah seperti kualitas produk, atau pelayanan, jadi reputasi itu adalah aset penting bagi perusahaan, karena reputasi itu menjadikan perusahaan lebih dapat dikenal dengan mudah karena adanya reputasi tersebut. Semakin baik reputasi suatu perusahaan, maka semakin banyak juga kompetitor yang percaya pada perusahaan tersebut, akhirnya berinvestasi pada perusahaan tersebut. Tetapi sebaliknya, apabila reputasi pada perusahaan tersebut itu buruk, dikatakan nol, maka daya minat pembeli pada perusahaan tersebut, pada produk perusahaan tersebut akan berkurang juga. Maka dari itu disebutkan bahwasanya reputasi itu adalah aset penting bagi perusahaan. Setiap perusahaan harus memiliki reputasi yang baik agar proses distribusi penjualan produk perusahaan tersebut berjalan dengan lancar. Di era media sosial saat ini, informasi dapat menyebar dengan sangat cepat yang dapat mempengaruhi citra perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu menjaga kualitas produk, pelayanan, dan komunikasi dengan pelanggan agar reputasi tetap baik. Jadi, menjaga reputasi perusahaan itu bisa dilakukan dengan menjaga kualitas produk, menjaga pelayanan terhadap customer lama maupun customer baru, dan komunikasi dengan pelanggan agar reputasi tetap baik. Menjaga kualitas produk itu salah satu menjaga reputasi perusahaan agar menjadi lebih baik. Dari penjelasan tersebut di atas, dari 4 dampak yang telah saya jelaskan di atas, yakni dampak terhadap operasional perusahaan, dampak terhadap keuangan perusahaan, dampak terhadap reputasi perusahaan. Mohon maaf, ada 3 dampak yang saya jelaskan tadi. Bisa diambil kesimpulan bahwasanya resiko tidak hanya berdampak pada keuangan atau pada finansial saja, tetapi juga dapat mempengaruhi operasional dan citra perusahaan secara menyeluruh.
Pada slide selanjutnya, yaitu slide kelima, saya akan menjelaskan tentang strategi mitigasi risiko dalam berbisnis. Mitigasi risiko merupakan suatu langkah atau upaya yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko serta meminimalisir dampak kerugian yang mungkin timbul akibat dari risiko tersebut. Jadi, mitigasi adalah upaya suatu perusahaan untuk meminimalisir risiko yang terjadi. Dalam dunia bisnis, risiko memang tidak dapat dihilangkan sepenuhnya. Namun, risiko dapat dikendalikan. Jadi, risiko tidak dapat dihilangkan, tetapi bisa dikendalikan, bisa dihandle, tetapi tidak sepenuhnya bisa dihilangkan. Tetapi, risiko bisa diatur agar tidak terlalu besar dampak terhadap perusahaan. Agar tidak terlalu besar dampaknya terhadap perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memiliki sistem manajemen risiko yang baik agar dapat menghadapi berbagai tantangan bisnis. Jadi, ada beberapa tahap untuk agar perusahaan memiliki manajemen risiko yang baik. Tahap pertama adalah identifikasi risiko. Pada tahap yang pertama, ini perusahaan harus mengenali berbagai jenis risiko yang mungkin terjadi, baik dari faktor internal ataupun faktor dari dalam perusahaan maupun faktor eksternal perusahaan atau faktor dari luar perusahaan. Contohnya seperti risiko keuangan, risiko operasional perusahaan, risiko pemasaran, teknologi, hingga risiko SDM atau risiko sumber daya manusia. Identifikasi risiko sangat penting karena perusahaan tidak dapat menangani risiko apabila belum mengetahui sumber masalahnya. Setelah identifikasi risiko selesai, maka tahap yang selanjutnya adalah menganalisis risiko tersebut. Apakah risiko tersebut akan berdampak besar pada perusahaan atau tidak? Jika risiko tersebut dianggap adalah risiko yang kecil, maka dibelakangkan daripada risiko yang besar, karena risiko yang besar harus didahulukan daripada risiko yang kecil. Setelah dinilai seberapa besar risiko tersebut, perusahaan harus menganalisis prioritas penanganan risiko. Risiko yang memiliki dampak besar dan kemungkinan tinggi harus diprioritaskan terlebih dahulu daripada risiko yang dampaknya kecil. Saya akan memberikan satu contoh
resiko besar yang sering terjadi pada perusahaan digital. Contohnya yaitu kebocoran data pelanggan pada perusahaan digital. Resiko ini merupakan resiko yang sangat serius karena data pelanggan itu adalah privasi para pelanggan. Jikalau data ini bocor dan tersebar kemana-mana, maka yang terjadi adalah reputasi pada perusahaan tersebut akan semakin menurun. Merusak reputasi dan merusak kepercayaan konsumen pada perusahaan tersebut. Jadi, jikalau resiko kebocoran data ini terjadi, maka yang harus dilakukan oleh perusahaan yang pertama yaitu mengidentifikasi resiko, dan yang selanjutnya adalah menganalisis resiko. Setelah risiko berhasil diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menilai seberapa besar dampak risiko tersebut terhadap perusahaan dan seberapa besar kemungkinan risiko tersebut terjadi. Analisis seperti ini sangat membantu perusahaan agar dapat menentukan prioritas penanganan risiko. Tahap yang selanjutnya adalah mitigasi risiko. Pada tahap ini, perusahaan mulai menyusun strategi untuk mengurangi risiko. Strategi mitigasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti meningkatkan keamanan sistem, memperbaiki kualitas produk, melakukan pelatihan karyawan, memperluas pasar dagang, atau menyiapkan dana cadangan. Sebagai contoh, perusahaan dapat melakukan diversifikasi produk agar tidak bergantung hanya pada satu jenis produk saja. Seperti yang dilakukan oleh PT Unilever. PT Unilever itu adalah satu perusahaan besar, tetapi mendiversifikasi produk agar berkembang ke produk-produk yang lainnya, seperti produk kecantikan, kesehatan, makanan, dan lain sebagainya. Dengan begitu, jika salah satu produk mengalami penurunan penjualan, perusahaan masih memiliki sumber pendapatan lain dari perusahaan yang lain. Seperti yang saya ambil contoh dari PT Unilever, ketika perusahaan kecantikan PT Unilever mengalami penurunan daya minat pembeli, maka PT Unilever bisa meminimalisirkan dengan melakukan inovasi baru di perusahaan yang lain, yakni di bidang makanan, kesehatan, dan lain sebagainya. Tahap terakhir adalah pemantauan resiko. Perusahaan perlu memantau apakah strategi mitigasi yang dilakukan sudah berjalan efektif atau belum. Hal ini penting karena kondisi bisnis selalu berubah dari waktu ke waktu. Resiko baru dapat muncul kapan saja, sehingga perusahaan harus selalu melakukan evaluasi dan penyesuaian strategi. Dengan adanya mitigasi risiko yang baik, perusahaan dapat mengurangi kerugian, meningkatkan stabilitas bisnis,
serta menjaga keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Slide selanjutnya, slide ke-6, yakni pentingnya pengambilan keputusan di tengah ketidakpastian. Pada slide ini dijelaskan mengenai pentingnya pengambilan keputusan di tengah kondisi ketidakpastian. Dalam dunia bisnis modern, perusahaan sering menghadapi perubahan yang sulit diprediksi. Perubahan tersebut dapat berasal dari kondisi ekonomi, perkembangan teknologi, perubahan perilaku konsumen, hingga situasi global seperti pandemi ataupun krisis ekonomi. Karena itu, perusahaan harus mampu mengambil keputusan secara cepat namun tetap tepat dan rasional. Hal pertama yang penting adalah fleksibilitas. Perusahaan harus mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang terjadi. Bisnis yang fleksibel biasanya lebih mudah bertahan dibanding bisnis yang sulit menyesuaikan diri. Sebagai contoh, ketika tren belanja online meningkat, banyak perusahaan mulai beralih menggunakan platform digital untuk memasarkan produknya. Perusahaan yang mampu mengikuti perubahan tersebut akan lebih mudah berkembang dan mempertahankan pelanggan. Hal kedua adalah fokus terhadap tujuan perusahaan. Walaupun kondisi bisnis penuh ketidakpastian, perusahaan tetap harus memiliki visi dan tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas akan membantu perusahaan menentukan arah keputusan yang akan diambil. Dengan adanya fokus yang baik, perusahaan tidak mudah panik dalam menghadapi perubahan situasi. Hal yang ketiga adalah kesiapan menghadapi kemungkinan terburuk. Perusahaan perlu memiliki rencana cadangan. Rencana cadangan ini penting agar perusahaan tetap dapat beroperasi ketika menghadapi situasi darurat. Contohnya, seperti menyiapkan pemasok alternatif ketika terjadi gangguan distribusi bahan baku, atau menyediakan dana darurat untuk menghadapi penurunan pendapatan. Selain itu, pengambilan keputusan yang baik juga membutuhkan informasi yang akurat dan analisis yang matang. Manajemen perusahaan harus mempertimbangkan keuntungan dan resiko dari setiap keputusan yang akan diambil. Keputusan yang terburu-buru tanpa analisis dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar. Oleh karena itu, kemampuan mengambil keputusan di tengah ketidakpastian merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan suatu perusahaan. Slide ke-7, yakni studi kasus pengambilan keputusan dalam kondisi volatilitas. Pada slide ini, terdapat studi kasus mengenai pengambilan keputusan dalam kondisi volatilitas atau kondisi pasar yang berubah-ubah. Dalam kondisi pasar yang tidak stabil, perusahaan
harus mampu membuat keputusan secara cepat dan tepat agar tetap mampu bersaing. Perubahan kondisi pasar dapat terjadi karena banyak faktor, seperti perubahan teknologi, perubahan kebutuhan konsumen, persaingan bisnis, maupun kondisi ekonomi global. Sebagai contoh, perusahaan teknologi sering menghadapi perubahan tren yang sangat cepat. Perusahaan harus menentukan apakah akan fokus melakukan inovasi produk atau lebih memprioritaskan efisiensi operasional. Jika perusahaan memiliki untuk berinvestasi pada riset dan pengembangan, maka perusahaan memiliki peluang menciptakan produk baru yang lebih inovatif dan mampu menarik perhatian konsumen. Namun, keputusan tersebut juga memiliki resiko yang cukup besar. Karena membutuhkan biaya yang sangat tinggi dan banyak, akan tetapi hasilnya belum tentu berhasil sesuai dengan harapan. Selain itu, proses pengembangan produk baru biasanya memerlukan waktu yang cukup lama. Di sisi lain, perusahaan dapat memilih fokus pada efisiensi operasional untuk mengurangi biaya produksi dan meningkatkan keuntungan jangka pendek. Contohnya seperti mengurangi biaya pemasaran, menggunakan teknologi otomatisasi, atau mengurangi pengeluaran perusahaan yang dianggap tidak terlalu penting. Keputusan ini dapat membantu perusahaan bertahan di tengah ekonomi yang sulit. Namun, apabila perusahaan fokus pada efisiensi tanpa melakukan inovasi, maka perusahaan beresiko tertinggal dari pesaing yang lebih kreatif dan inovatif. Dari studi kasus ini dapat dipahami bahwa setiap keputusan bisnis memiliki keuntungan dan risiko masing-masing. Karena itu, perusahaan harus mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil keputusan, seperti kondisi pasar, kemampuan keuangan, kebutuhan pelanggan, dan strategi jangka panjang perusahaan. Perusahaan juga harus mampu menyeimbangkan antara inovasi dan efisiensi agar tetap mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat. Slide ke-8 adalah kesimpulan dan penutup. Sebagai kesimpulan, resiko dan ketidakpastian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam dunia bisnis. Setiap perusahaan pasti menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan aktivitas usahanya. Resiko dapat berasal dari faktor ekonomi, persaingan bisnis, perkembangan teknologi, maupun perubahan regulasi pemerintah. Jika resiko tersebut tidak dikelola dengan baik, maka dapat menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap perusahaan, seperti penurunan laba, terganggunya operasional bisnis, hingga menurunnya reputasi perusahaan di mata masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan strategi mitigasi risiko yang efektif melalui proses identifikasi, analisis, mitigasi, dan pemantauan risiko secara berkelanjutan. Selain itu, kemampuan dalam mengambil keputusan di tengah kondisi yang penuh ketidakpastian juga sangat penting. Perusahaan harus mampu beradaptasi dengan perubahan, memiliki tujuan yang jelas, serta mempersiapkan rencana cadangan untuk menghadapi kemungkinan yang tidak diinginkan. Di era persaingan bisnis yang semakin kompleks seperti sekarang, perusahaan yang mampu mengelola resiko dengan baik akan memiliki peluang lebih besar untuk bertahan dan berkembang. Sebaliknya, perusahaan yang tidak siap menghadapi resiko akan lebih mudah mengalami kerugian, bahkan kebangkrutan.
Karena itu, manajemen resiko dan pengambilan keputusan yang tepat menjadi faktor penting dalam mencapai keberhasilan bisnis jangka panjang. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian materi hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman serta Ibu dosen, terkhususkan bagi Ibu Nur Komaria selaku dosen pada mata kuliah Ekonomi Manajerial. Terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.